Salam saudaraku sekalian. Kali ini kita bertemu pada pagi hari ini dengan judul topik ini, Allah sangat meninggikan Yesus. Allah sangat meninggikan Yesus. Kita baca dalam Filipi 2 ayat 9-11. Filipi 2 ayat 9-11, demikian firman Tuhan. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruhkan kepadanya nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Dia, nama Yesus, bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah. Amin, saudara-saudara. Puji Tuhan, haleluya. Saya teringat dengan dulu pernah muncul pada waktu saya masih muda, pada tahun 1960-an. Ada satu grup band musik, grup band ya, yang amat populer di dunia, yaitu The Beatles. Ada 4 pemuda gondrong, yaitu John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, dan Ringo Starr. Dulu ya, wah itu sangat menguasai hati kita, menguasai hati para pemuda pada waktu itu dengan musiknya. Waktu saya masih muda dulu ya, senang sekali saya menyanyikan lagu-lagu dia. Setiap hari lagu-lagunya disiarkan di radio, muncul di mana-mana. Di toko ini ada, kemudian saya pergi ke toko lain, ada lagi. Saya pergi ke toko lain, ada lagi yang menyanyikan lagu itu lain-lain. Tapi semuanya The Beatles. Namun karena popularitasnya mendunia, John Lennon dan temannya sesumbar dengan mengatakan Beatles lebih populer daripada Yesus Kristus. Jadi dia dengan sombongnya berkata Beatles lebih populer daripada Yesus Kristus. Bukan main ya. Mendengar itu dunia geger waktu itu. Ya. Mendengar ucapan itu, semua manusia waktu itu yang senang dengan The Beatles merasa marah sekali mendengar ucapan itu. The Beatles lebih populer dari Yesus Kristus, lah main ini. Muncul gerakan anti The Beatles. Kaset-kasetnya dihancurkan dan dibakar. Melihat itu, cepat-cepat John Lennon minta maaf pada semua orang. Namun popularitas mereka menurun drastis. Dan akhirnya grup ini bubar. Ya, setelah ucapan itu, kemudian dia menurun drastis, kemudian bubar. Lebih tragis lagi, John Lennon dimati ditembak penggemarnya. Penggemar yang fanatik menembak dia. Sekarang saudara-saudara saya tanya pada beberapa pemuda, apakah ada yang kenal dengan The Beatles? Apa ada yang mendengar lagu-lagu The Beatles? Sekarang ini tidak ada, saudara. Mereka nggak tahu siapa The Beatles. Nama itu lenyap bagaikan uap, tidak berbekas. Ya, nama itu lenyap. Tapi nama Yesus masih populer sampai saat ini. Kemudian seorang filsuf Prancis
filsuf Prancis ya, bernama Voltaire. Pada abad 18 di hadapan Raja Prusia, dia sesumbar akan mengalahkan Yesus dan 12 muridnya. Dia mengatakan dalam 100 tahun Alkitab akan musnah, diganti 92 buku karya dia. Ya, demikian sesumbar Voltaire ini di hadapan Raja Prusia. Tidak sampai 100 tahun, saudara. Baru 20 tahun setelah kematiannya, Lembaga Alkitab Jenewa membeli rumahnya rumahnya Voltaire untuk dijadikan tempat pencetakan Alkitab. Jadi rumahnya itu yang tadinya menghujat Yesus malah dijadikan tempat pencetakan Alkitab. Kini Alkitab justru menjadi buku terlaris di dunia. Dan malangnya ya, 6 jilid buku Voltaire hanya terjual seharga 8.000 rupiah. 6 jilid buku Voltaire hanya 8.000 rupiah. Kasihan ya, kasihan sekali. Kemudian ada lagi satu orang, pemimpin Soviet waktu zaman saya masih muda, bernama Nikita Khrushchev. Waktu itu masih ada Soviet ya, belum pecah jadi Rusia, Soviet ya. Nikita Khrushchev berpidato di mimbar auditorium, dan sesumbar juga. Jika komunisme berjaya menguasai dunia, katanya dia, kekristenan akan lenyap dari muka bumi ini. Kita tahu sekarang komunisme Rusia sudah hancur. Sebaliknya kekristenan di Rusia makin berkembang pesat. Ya, kekristenan di Rusia makin berkembang pesat. Kini di mimbar auditorium itu, para hamba Tuhan memberitakan Injil yang dipancarkan melalui satelit ke seluruh Rusia menggunakan 4 bahasa. Jadi memberitakan Injil di situ. Itulah saudara-saudara, orang-orang yang mencoba menjatuhkan Yesus, justru mereka yang jatuh sendiri. Yesus masih populer, bahkan diberitakan di seluruh dunia. Yesus berkata dalam Matius 16 ayat 18, "Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Alam maut tidak akan menguasainya. Tidak ada yang mampu menghancurkan jemaat Kristus. Pada saat ini apakah Yesus, ajaran dan para pengikutnya lenyap dari muka bumi? Tidak. Nama Yesus justru semakin dikenal tiap orang di seluruh dunia. Ketika Natal tiba, ratusan juta umat manusia merayakan hari kelahirannya. Beribu-ribu lagu, puisi, lukisan, dan drama diciptakan untuk menyambut kelahiran Yesus. Bahkan penanggalan internasional pun dibuat berdasarkan tahun kelahiran Yesus. Perhitungan waktu dunia dibagi menjadi sebelum Masehi dan sesudah Masehi. Mengapa di seluruh dunia merayakan hari kelahirannya? Apakah karena dia tokoh terkenal? Tentu bukan karena itu. Sebab ada banyak tokoh terkenal, misalnya tokoh fisika dunia Albert Einstein dengan teori relativitasnya telah mengubah dunia. Tokoh biologi terkenal dunia Charles Darwin dengan teori evolusinya membuat manusia menjadi ateis. Tapi dunia tidak pernah merayakan hari kelahiran mereka. Dunia tidak pernah merayakan hari kelahiran mereka. Allah sungguh sangat meninggikan Yesus. Mengapa Yesus demikian terkenal dan dipuja? Karena Allah Bapa sangat meninggikan dia.
dan mengarukan kepadanya nama di atas segala nama, tidak ada satupun di dunia ini yang memiliki kuasa di surga dan di bumi kecuali Yesus. Matius 28 ayat 18. Dialah Allah yang turun ke dunia dalam wujud manusia. Dia bukan manusia yang dijadikan Allah. Dia bukanlah manusia yang dijadikan Allah, tetapi Allah yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 1 dan 14, demikian firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kemudian ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes 1 ayat 14. Nama Yesus tidak hanya populer dan mengubah sejarah dunia, namun nama Yesus memiliki kuasa yang sangat besar, karena di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang di bawah bumi, segala makhluk, baik malaikat, manusia, hewan, iblis, dan alam berada di bawah kekuasaannya. Bahkan alam maut pun tunduk pada dirinya. Dalam nama Yesus, banyak manusia berdosa telah diselamatkan untuk menikmati hidup kekal di surga. Manusia berdosa diselamatkan dalam nama Yesus untuk menikmati hidup kekal di surga. Nama itu telah mengubah banyak kehidupan di dunia ini. Di dalam namanya, mukjizat juga terjadi. Orang sakit disembuhkan, orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang bisu berbicara, orang lumpuh berjalan, bahkan orang mati dihidupkan, badai diredakan, dan kuasa iblis dihancurkan. Oleh karena namanya, banyak penjahat bertobat karena namanya. Tawanan-tawanan dibebaskan, kaum miskin dihiburkan, yang sakit hati dipulihkan, kebencian berubah menjadi kasih, hidup putus asa menjadi penuh harapan, anak yang terhilang kembali pada Allah, para penakut menjadi pemberani, bahkan orang berdosa yang datang padanya diampuni dan diselamatkan. Di dalam Dialah sorga dan bumi diciptakan, kerajaan Allah diberitakan, Yerusalem baru disediakan bagi umatnya. Demi Dialah para pejuang Kristus rela mati menjadi martir dengan mengorbankan jiwanya. Para penginjil rela disiksa dan dipenjara, dan anak rela diusir orang tuanya. Ada anak yang juga rela diusir orang tuanya. Kerajaan dunia silih berganti, saudara-saudara. Banyak raja dan kerajaan silih berganti, terbit dan lenyap, muncul dan hilang. Para penguasa ini berusaha menghalangi kuasanya. Para filsuf melawan ajarannya. Orang ateis menghina keberadaannya. Dan antikris berusaha menyerang dan menghancurkan umatnya. Namun ketika mereka semua hancur binasa, nama Yesus tetap berkibar sampai semua lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Dialah Tuhan. Yesus akan menghakimi dunia. Ingat bahwa Yesus akan datang kembali untuk menghakimi seluruh umat manusia. Dalam Wahyu 20 ayat 12 sampai 13, Wahyu 20 ayat 12 sampai 13, dan aku, Rasul Yohanes maksudnya, dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibukanya semua kitab, dan dibukalah juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab itu, dalam kitab-kitab yang tertulis dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang yang mati yang ada di dalamnya,
dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut segala perbuatannya. Yesus berfirman di dalam Wahyu 22 ayat 12, di dalam Wahyu 22 ayat 12 sampai 13, dan firman Tuhan, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan pada tiap-tiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Itu kata Yesus. Pada saat ini ketika firman Tuhan diberitakan, bertobatlah, jangan keraskan hatimu, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Sebelum penghakiman itu datang, maka engkau akan menerima keselamatan kekal di surga bersama Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.